Ya, pemirsa, kita lanjutkan lagi dialog kita bersama Bang Hekal dan juga Pak Fauzan. Bang Hekal, silakan, tadi yang sempat terputus, bagaimana bisa masuk bendera-bendera tersebut begitu, dan siapa yang tertujunya, yang PKI itu siapa begitu? Ya, lebih baik tanyakan kepada pemilik bendera itu. Oke. Ketika ketangkep, tanya lu dari mana, dapat dari mana, bawa dari mana, kenapa disandingin, tanya aja sama dia deh. Sebab apa? Sebab kita jelasinnya mesti seperti apa. Ya. Siapa yang PKI? Gini ya. Kalau saya sering tulis di sosial media, waspadai. Gini ya. Awas ada anjing galak. Bukan berarti anjing galaknya di depan lu dong. Lagi ngumpet kali di sono. Nah, sering saya katakan waspadai munculnya neo PKI. Sering saya katakan itu. Itu saya dihujat, dibully sama semua orang. Banyak lah dari netizen gitu ya. Saya bilang, di mana tunjukin? Loh, bukan di mana tuh tunjukin, kita mau waspadai kok. Gitu loh. Ada nggak tanda-tandanya? Ada. Gambar tempel. Banyak gambar tempel Palu Arit. Kemarin yang anak muda ketangkep helmnya Palu Arit. Terus yang di bandara pakai baju Palu Arit. Loh, banyak itu. Itu indikasi waspadai. Ya wajar dong kalau kita bilang waspadai begitu. Dan nggak pernah kita tuduh si A PKI, si B PKI, kagak. Nggak ada. Baik. Gitu loh. Bang Hekal, kalau misalnya tadi Anda menjelaskan tidak mengetahui siapa yang membakar bendera PDIP tersebut dan juga hingga saat ini tidak diketahui siapa orangnya begitu. Berarti ini kecolongan ya? Betul aksi tersebut ada yang menyusupi menurut Anda? Ulang kali saya katakan, betul. Ini ada sebuah kecolongan, penyusup yang kita harus cari sama-sama. Gitu loh. Kita emang kehendaki itu? Ya enggak lah. Kita kehendakinya tenang, damai, tertib gitu loh. Sekali lagi, demo adalah pilihan terakhir. Kita pengennya dialog gitu loh. Baik. Kalau misalnya katakanlah aksi terus berlanjut, aksi yang dilakukan kader-kader PDI, karena tadi disebutkan juga mulai gelisah kader-kader yang di bawah. Apakah pihak dari 212 akan membantu atau mungkin malah apa hal yang akan dilakukan? Nah, itu saya sebagai juru bicara PLU 112 belum bisa berbicara sebelum ada keputusan dari teman-teman. Ini apa yang mesti kita lakukan? Apakah mendamaikan? Apakah turut? Yuk kita gabung, ente pakai baju merah-merah, kita pakai baju putih-putih, kita cari yuk. Itu barang siapa tahu juga, sebenarnya kita belum tahu. Itu diputuskan oleh teman-teman nanti rame-rame gitu. Merasa tercoreng tidak sih nama 212 akan hal ini? Oh iya. Sejujurnya kami katakan ini merasa tercoreng. Kenapa? Karena 212 yang tercetus itu selama ini demonya tertib, damai, akur, tidak ada pembakaran, tidak ada sampah. Bahkan fakta menunjukkan yang dikatakan demo berjilid-jilid itu, ya demo berjilid-jilid toh karena umpamanya aspirasi kita belum tersampaikan gitu kan, sehingga terjadilah demo 411. Pengen ngadap sama Presiden Pak Jokowi ternyata belum diterima. Terus kemudian 212 itu udah tenang, damai. Pak Jokowi sendiri sebagai keynote speaker loh, datang. Pak Tito waktu itu Kapolri datang, menteri pada datang semua. Pak Wiranto juga hadir semua. Ini udah akur, tenang, damai. Sehingga kita punya nama baik. Bahkan Pak Jokowi mengatakan kepada investor di Australia misalnya, lihatlah demo kita walaupun dihadiri oleh jutaan orang, tertib, damai. Lo presiden sendiri mengakui dengan adanya ini, terus terang Pak, kami juga merasa tercoreng, kami juga merasa menyesal, dan yuk kita cari sama-sama orang yang ini gitu. Baik, Bang Hekal, dengan kejadian ini apakah kedepannya tidak akan ada lagi kegiatan seperti serupa atau apa langkah yang dilakukan untuk menghindari? Langkah yang dilakukan pasti antisipatif. Kalau umpamanya tidak ada lagi, nggak bisa kita jamin. Ketika aspirasi mentok, ya dialog tertutup, kedatangan kami nggak diterima, tentu akan ada lagi aksi demo. Dan ini jangan lupa, negara demokrasi kita tuh negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk menyampaikan tuh negara dijamin. Namun hal yang berikutnya, kita lebih antisipasi kembali ke demo misalnya 212. Harus pakai seragam. Yang nggak seragam tidak boleh masuk. Harus pakai logo organisasi. Kalau nggak tidak boleh dan seterusnya dan seterusnya. Dan laporan di jalan kami menerima laporan ada beberapa gitu ya elemen yang bawa bambu, bawa apa itu sempat diamankan dengan seragam yang bukan seragam, malah dengan busana yang apa ya sangat mengkhawatirkan gitu ya, dengan baju yang compang-camping, dengan celana yang bolong, dengan rambut yang sepertinya berwarna coklat tanah. Dalam gitu arti lain ada masa tersebut yang mengikuti aksi kemarin begitu ya? Ya, kemarin di jembatan itu ada teman-teman yang lihat gitu. Kebetulan saya nggak hadir. Kebetulan saya nggak hadir, ada acara tertentu, jadi saya nggak bisa hadir dan saya nggak bisa menyaksikan
cuma mendapat laporan dari teman-teman saja. Baik, baik. Pak Fauzan, mendengar tadi banyaknya kekhawatiran atau kegelisahan dari kader paling bawah PDIP sendiri. Apa yang akan dilakukan ke depannya kalau ini si oknum tidak kunjung ditemukan? Saya kira kita mempercayakan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan terhadap laporan yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari DPC, DPD, PDI Perjuangan. Dan tentu untuk langkah selanjutnya kita tegak lurus menunggu komando instruksi dari Ketua Umum. Sekarang Ketua Umum sudah memberikan instruksi supaya tetap tenang, tidak berbuat anarkis, menempuh jalur hukum. Nah, jalur ini sedang kita tempuh, Mbak. Nah, tentu saja ya kita harus bersabar ya, karena bagaimanapun PDI Perjuangan ini kan pengalaman untuk hal seperti ini. Tahun 96 kita pernah juga diperlakukan seperti itu, nggak cuma benderanya, kantornya pun dibakar kan. Dan kita juga PDIP belum hadir. Waktu itu masih PDI, Pak. Oh iya, PDI. Nah, cikal bakalnya kan dari situ, Pak. Kalau saya nggak salah Januari ya. Ya, 2009. itu kan cikal bakalnya, Pak. Jadi dari situ kemudian kita juga menempuh tetap jalur hukum. Nah, oleh karena itu ini juga cara yang sama kita tempuh karena ini adalah negara hukum. Di samping itu kita juga ingin memberikan pendidikan politik kepada warga negara. Inilah sesungguhnya kita berpolitik itu harus penuh dengan keadaban, penuh dengan moralitas, tanpa harus kita berteriak-teriak. Kita tunjukkan itu. Tanpa adanya hal-hal yang tidak diinginkan begitu ya, Pak Fauzan? Kalau saya nggak salah 98 ada kader PDI waktu itu yang membakar bukan cuma bendera tapi kantor-kantor Golkar kalau nggak salah ya. Kalau itu yang lalu ya. Ya. Masih PDI belum PDIP kali ya. Oke, baik. Tapi nantinya kalau misalnya sudah ketemu oknumnya dan ternyata bukan dari 212, ada rencana untuk bertemu ya, saling silaturahmi. Sekarang bertemu. Gitu. Ya pada prinsipnya kalau memang nanti bertemu. ternyata dari pihak yang melakukan demonstrasi, melakukan pembakaran itu, misalnya menyampaikan permintaan maaf secara resmi dan sebagainya, tentu kita ya demi untuk kebaikan bangsa dan negara ya kenapa tidak gitu. Tetapi tentu jalur hukum ini terus kita tempuh karena ini juga sekali lagi memberikan pendidikan politik kepada warga negara. Pendidikan politik. Apa jaminannya nantinya aksi-aksi yang dilakukan PDIP ke depan tidak menimbulkan hal yang membuat resah? Ya tentu selama itu dilakukan sesuai dengan koridor aturan yang ada dan kita kan di PDI Perjuangan ini kan satu komando di bawah Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Apa yang jadi instruksi partai kita ikuti. Kalau dalam bahasanya Pak Haikal itu kita sami'na wa ata'na. Kalau itu instruksi Ketua Umum. Saya mau komparasi boleh ya sedikit ya. Komparasi dengan pembakaran bendera La ilaha illallah. Yang waktu terjadi di Garut waktu itu. Sedikit komparasi. Hari itu juga saya langsung berangkat ke Garut. Saya sendiri langsung berangkat ke Garut dan kemudian saya sendiri datang menghadap ke polisi. Pak, ini masyarakat resah banget. Dan saya ingin cari siapa orangnya. Ternyata polisi dalam waktu 1x24 jam mampu mencari. Dan kemudian saya temui ternyata orangnya ada di kantor polisi. Saya tanya langsung, kenapa kamu lakukan ini? Siapa yang suruh? Apa? Begini. Oh ternyata selesai. Dan hari itu juga saya pimpin teman-teman semua padahal udah banyak sekali. Saya bilang, oke, kita harapkan memang polisian bisa cepat menemukan oknum ini ya, itu untuk menyelesaikan kalau masalah. Cepat karena cari, oknum ini jadi kunci segalanya, Bang Haikal. Saya mau bilang, jadi kasus ini segera dipercepat, cari orangnya, ajukan, minta maaf, beres. Oke, terima kasih Bang Fauzan, terima kasih Bang Haikal udah bergabung dan berbincang bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.